Berikutnya adalah klasifikasi sesatan. Ada dua, yaitu sesatan tertetapkan atau sesatan konstan atau determinate error atau constant error. Yang kedua adalah sesatan tak tertetapkan, yaitu atau sesatan aksidental atau indeterminate error atau accidental error. Yang pertama dibahas yaitu sesatan tertetapkan. Sesatan tertetapkan itu kesalahan yang sistematis sifatnya dan bisa dihindari. Ya, jadi kita bisa menghindari sesatan ini, kesalahan ini ya. Besarnya dapat ditetapkan. Ya. Kemudian kesalahan yang berulang-ulang yaitu satu arah. Ya, maksudnya satu arah itu misalnya ketemunya itu selalu lebih besar atau selalu lebih kecil. Bukan acak ya. Jadi kesalahannya selalu lebih besar atau selalu lebih kecil. Begitu ya. Ya, maksudnya satu arah itu begitu ya. Kemudian ini contoh-contohnya sesatan operasional atau sesatan pribadi disebabkan oleh faktor manusia yang menganalisis. Tidak ada hubungan dengan metode atau prosedur. Ya, jadi disebabkan oleh manusia itu sendiri, maksudnya itu yang mengerjakan ya. Sesatan pribadi. Jadi termasuk tadi kelemahannya misalnya dia ternyata buta warna ya, meskipun nggak total. Ya kadang-kadang lu kok orang buta warna kok bisa masuk kimia ya, bisa kecolongan juga gitu ya. Kemudian ada sesatan bersifat fisik terjadi jika teknik analisis yang baik tidak diikuti. Contoh, susut mekanisme dari bahan dalam berbagai langkah analisis, yaitu perlakuan yang tidak kuantitatif, yaitu pencucian endapan yang kurang kuantitatif. Ini terjadi di gravimetri. Ya. Jadi gravimetri nanti misalnya zat A tambah zat B menghasilkan endapan. Kemudian endapan itu harus dicuci ya supaya dari reaksi-reaksi kelebihan reaksi-reaksi itu sehingga endapan yang seharusnya itu benar-benar seharusnya. Jadi kok bebas dari pengotor-pengotor. Nah, dalam proses pencucian ini ya, itu kadang ada yang katut. Ya, katut terbuang. Nah, itu namanya pencucian yang kurang kuantitatif atau mungkin kurang bersih malah ya. Jadi menambah berat. Ya, menambah berat dari zat yang seharusnya ditimbang begitu ya. Jadi bisa bisa nanti endapan itu malah keluar, maksudnya itu lepas, terbuang ketika mencuci atau mencucinya kurang bersih. Jadi dia masih terikut dalam endapan itu. Jadi memberikan reaksi yang positif jadi lebih banyak. Maksudnya jumlah yang ditimbang jadi lebih banyak. Nah, itu nanti tentunya dalam mengerjakan prosedur itu kan sudah ada petunjuknya ya, bagaimana caranya, kapan harus selesai dicuci dan sebagainya ya. Kemudian pemijaran endapan pada temperatur yang kurang benar. Ya, jadi misalnya temperaturnya terlalu rendah misalnya ya, itu misalnya airnya belum semua menguap begitu ya. Belum semua eh, airnya itu keluar ketika dipanaskan atau mungkin kurang waktunya ketika memanaskan. Jadi harus benar temperaturnya juga ya. Kemudian pendinginan krus yang tak cukup sebelum menimbang. Jadi krus itu ya, krus itu wadah ketika eh, penentuan secara gravimetri ya, itu sebelum ditimbang itu dari oven atau dari furnace itu dikeluarkan dari situ kemudian dimasukkan ke dalam yang namanya pendingin ya, tempatnya untuk didinginkan namanya desikator. Setelah ditunggu beberapa lama kemudian dari desikator itu baru kita timbang. Ya, jadi desikator itu bentuknya seperti toples begitu ya. Nah, itu adalah untuk mendinginkan barang-barang
material ya yang sudah dipanaskan itu didinginkan di situ sebelum ditimbang, biasanya begitu ya. Nah, itu di lab ada. Kemudian sesatan yang tertetapkan berikutnya yaitu memberikan bahan yang higroskopis mengabsorpsi air sebelum atau selama penimbangan. Nah, ini karena misalnya gini, NaCl ya sebagai standar primer nanti untuk argentometri itu harus dipanaskan dulu ya sebelum digunakan untuk larutan standar. Nah, pada saat dia dipanaskan ya untuk menghilangkan air-air yang ada di situ ya karena dia sifatnya higroskopis itu juga penyimpanannya harus di desikator tadi. Kemudian kalian baru bisa menimbangnya. Ya, tapi kalau kelamaan ditaruh di luar, nanti dia bisa mengabsorpsi air. Nah, itu mengakibatkan berat NaCl menjadi bertambah ya. Jadi yang ditimbang itu misalnya menimbang 0,5 gram gitu ya, 0,5000 gram ya. Itu kita menimbang segitu juga, tapi ternyata ketika dia sudah menyerap air, maka yang tertimbang 0,5000 tadi itu sudah termasuk airnya, berarti NaCl-nya kan sedikit. Nah, itu mengakibatkan kesalahan ya. Kesalahan yang tertetapkan. Dan itu bisa dihindari, ya itu tadi. Jangan sampai kita menimbang terlalu lama misalnya atau wadahnya harus tertutup dan sebagainya ya. Kemudian penggunaan reagen yang mengandung zat-zat pengotor yang mengganggu. Nah, itu juga membuat sesatan tertetapkan. Bagaimana caranya? Ya harus tidak ada pengotornya. Gitu ya, reagennya harus tidak ada pengotor. Kemudian ketidakmampuan fisik untuk melakukan pengamatan tertentu dengan tepat, yaitu tidak dapat melihat dengan jelas perubahan warna pada akhir titrasi. Ya. Dan biasanya sering melewati titik akhir titrasi yang tadi sudah saya sampaikan, masalah buta warna tadi. Orang buta warna itu untuk melihat dengan cepat perubahan warna itu tidak bisa. Ya, jadi membutuhkan waktu ya untuk melihat warna itu dengan jelas. Gitu. Oleh karena itu ini salahnya selalu searah, ya, selalu kelebihan dia, selalu kelebihan titran, ya, karena dia sudah melewati titik akhir titrasi. Kemudian yang kedua, sesatan instrumen dan reagensia. Neraca dan alat gelas berukuran tidak dikalibrasi atau kalibrasi yang kurang memadai. Buretnya berlemak atau kotor, ya. Jadi kalau buretnya berlemak atau kotor, mungkin juga pipet volumenya tadi itu berlemak atau kotor. Itu mengakibatkan volumenya tidak sesuai yang sesungguhnya, gitu ya. Volumenya tidak sesuai dengan sesungguhnya yang tertera di alat itu. Misalnya kalau buretnya kotor ya, seharusnya volume yang keluar dari buret itu misalnya untuk menetralisir itu misalnya 10,00. Misalnya 10,00. Karena buretnya berlemak, maka sebetulnya yang sudah bereaksi memang benar 10,00, tetapi yang terbaca di buret itu bisa lebih dari itu karena ruangnya itu diisi oleh lemak itu. Ya, jadi nanti akan terbaca 10,1 begitu gitu. Selalu 10,1. Harusnya 10,00 ya. Ketemu ya selalu 10,1, 10,1 sekian, 10,1 sekian. Jadi selalu lebih. Padahal yang sudah diterima oleh sampel kita itu ya 10,00. Cuman yang terbaca di situ adalah melebihi itu karena apa? Ruangannya terisi oleh lemak. Gitu ya. Kemudian reagen yang tidak murni atau kotor. Tapi jarang ya, buret berlemak itu jarang ya. Maksudnya itu nggak mungkin kita memasukkan lemak di situ. Ya, hampir-hampir jarang. Tetapi kotor tidak dibersihkan tuh ya mungkin. Ya, jadi nanti ketika dibersihkan tuh nggak kelihatan mulus gitu. Nah, itu nanti harus dibersihkan. Jadi harus menggunakan sabun cair, kemudian dibilas berkali-kali. Kemudian reagen yang tidak murni atau kotor, ya tentunya harus tahu kemurniannya, ya harus tahu kemurniannya atau ya harus dikalibrasi misalnya, maksudnya itu harus ditetapkan kadarnya sehingga tahu pasti bahwa itu kadarnya tidak 100% atau tidak 99,99% begitu ya. Misalnya ternyata hanya 80%, wah ini malah kacau ini ya.
Jadi harus dicek dulu reagennya. Kemudian sesatan metode. Penarikan sampel yang tidak benar. Ya, misalnya kita mendapatkan sampel yang di pendahuluan sudah saya sampaikan ya. Satu bongkah batuan ya. Kemudian kita menarik sampelnya itu tidak kita lakukan secara benar. Seharusnya kan ukurannya diperkecil dulu, kemudian nanti diambil segini, diperkecil lagi, diambil berseberangan lagi, kayak yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Misalnya hanya diambil di bagian titik tertentu, ya, padahal dalam bongkahan itu kan jelas nggak homogen ya. Di alam itu jelas tidak homogen. Ya, jadi penarikan sampel harus benar. Kemudian ada reaksi yang tidak sempurna. Reaksi yang tidak sempurna. Tapi biasanya suatu metode itu, kalau sudah metode itu diakui ya, itu reaksinya harus diketahui dan reaksinya harus sempurna. Ya, misalnya titrasi. Titrasi itu harus jelas reaksinya, misalnya asam dan basa. Kuat-kuat misalnya, atau kuat lemah. Seperti itu. Reaksinya harus tahu. Kalau tidak tahu reaksinya, nah itu nanti membuat metode itu tidak bisa dibenarkan, begitu ya. Kemudian pada gravimetri, keterlarutan endapan cukup berarti ya. Jadi endapan yang ketika dicuci kemudian ada yang ikut terbuang seperti itu ya. Itu akhirnya nanti tidak sesuai dengan berat yang seharusnya. Ya, harusnya misalnya nanti ketemu 0,5 000 misalnya, itu karena ada endapan yang hilang, maka ketemunya misalnya 0,4 sekian 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 begitu ya. Kemudian ada lagi pengotor endapan, kopresipitasi atau post-presipitasi. Jadi ada pengotor yang ikut mengendap. Artinya ikut mengendap itu dia bisa menempel pada endapan itu. Jadi itu namanya kopresipitasi. Ya, jadi ada pengotor yang bisa menempel, ya, ikut mengendap pada endapan itu. Nah, itu nanti mengakibatkan endapannya lebih besar, ya, beratnya lebih besar dari yang seharusnya. Kemudian penguraian endapan waktu dipijar. Jadi ada bahan-bahan atau senyawa atau batuan dan sebagainya, itu dia akan mengurai jika dipijar ya. Jadi misalnya CaCO3 yang kemudian dipanaskan itu akan menjadi CaO dan CO2 lah, seperti itu. Jadi nanti yang keluar adalah, yang tertimbang adalah CaO misalnya gitu. Jadi kita bukan CaCO3 tetapi keluarnya adalah CaO, seperti itu ya. Kemudian pada volumetri reaksi tidak sempurna. Padahal reaksi pada volumetri itu harus sempurna. Ya, reaksinya harus jelas. Ya, reaksinya harus jelas. Kemudian ada reaksi samping dari zat yang ditetapkan. Misalnya ada reaksi samping. Nah, tapi pada volumetri yang nanti disampaikan, itu nanti reaksi samping itu sudah dianggap tidak ada, begitu ya. Karena metode yang dipilih itu sudah metode standar ya. Kemudian adanya zat asing yang ikut bereaksi ya, adanya zat asing yang ikut bereaksi. Misalnya di dalam sampel itu kan tidak mungkin murni ya. Ada zat lain yang ada di situ. Dan itu bisa mengganggu analisis. Ya, bisa mengganggu analisis. Caranya bagaimana? Ya nanti harusnya ada metode bagaimana cara menghilangkan zat asing ini gitu ya. Cara supaya tidak ikut bereaksi. Nah, nanti ada kalian ya nanti. Misalnya ada campuran Ca dan Mg. Bagaimana menentukan campuran Ca dan Mg? Ya. Mungkin ada total ya, menentukan Ca Mg total, kemudian satunya lagi menentukan Ca Mg-nya diendapkan. Gitu ya. Jadi supaya Mg-nya tidak ikut bereaksi. Kemudian perbedaan titik akhir titrasi dan volume ekivalen. Jadi memilih indikator itu harus benar ya. Jadi nanti kalian akan diajari bagaimana memilih indikator. Ya, bagaimana memilih indikator. Karena antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi itu harus sedekat mungkin. Jadi tidak boleh terlalu jauh. Ya. Begitu titik ekivalen langsung berubah warna begitu. Jadi tidak boleh setelah titik ekivalen menunggu beberapa tetes baru nanti terjadi perubahan, itu tidak boleh. Ya, jadi antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi itu harus sedekat mungkin. Ya. Jadi nanti
pemilihan indikator itu penting. Nah, mungkin kalian bertanya, ya masih bertanya-tanya. Kita titrasi HCl dengan NaOH, ya indikator apa yang dipilih gitu ya. Tapi ternyata pilihan itu jatuh pada phenolphthalein. Padahal kita tahu bahwa phenolphthalein itu mempunyai ring pH berapa? 8,3 sampai 10 ya. Sementara titrasi HCl dengan NaOH ekivalennya berapa titik ekivalen? 7. Ya, sama-sama kuat membentuk NaCl. Ya. Itu pH-nya 7, tapi kenapa menggunakan indikator PP boleh dan kesalahannya kecil? Nah, itu nanti pelajari di titrasi asam basa. Kemudian sesatan aditif dan sebanding atau proporsional. Nilai mutlak suatu sesatan aditif tidak tergantung pada kuantitas konstituen zat yang ditetapkan. Contoh sesatan aditif, kehilangan bobot krus pada waktu pemijaran endapan, gravimetri. Nah ini tentunya sebelum krusnya itu digunakan sebagai wadah, ya, itu harus benar-benar ditimbang sampai konstan, maksudnya dipanaskan sampai konstan, ya, sampai beratnya konstan, ya, benar-benar harus konstan. Kalau tidak, nanti kesalahannya akan banyak ketika sudah ada analitnya yang ada di dalam krus itu. Jadi kita harus benar-benar menimbang krus kosong itu harus benar-benar benar, ya. Jadi awalnya krus dicuci misalnya begitu, dicuci sampai bersih ya, kemudian dia dimasukkan vernis, kemudian dipijar, kemudian dimasukkan ke desikator, kemudian ditimbang setelah dia dingin suhu ruang. Nah itu dilakukan sampai apa? Berat krus konstan. Nah itu kalau kita kerjanya nggak benar itu juga mengakibatkan kesalahan analisis. Tapi ini juga nanti kalian juga dari pengalaman akan bisa ya. Jadi nanti oh berapa lama sih saya harus memanaskan krus gitu. Jadi mungkin sekali aja cukup misalnya dengan memanaskan pada suhu sekian selama sekian waktunya gitu ya. Kalau sudah rutin pekerjaan itu di lab ya sudah biasa ya. Kemudian nilai mutlak suatu sesatan proporsional tergantung pada kuantitas konstituen. Contoh adanya zat asing atau pengotor pada zat standar. Nah, zat standarnya ada pengotornya. Terjadi kenaikan pengotor dengan kenaikan kuantitas konstituen secara linear atau tidak. Menyebabkan kesalahan nilai normalitas suatu larutan standar. Contohnya ya paling gampang. NaOH ya, NaOH itu bukan standar primer, dia standar sekunder ya. Baik dia ketika tapi itu selalu kita gunakan standar sekunder ya. Jadi kita tidak menggunakan yang primer, tapi standar sekunder itu nanti harus dibaku dengan standar primer. Ya. NaOH itu adalah larutan yang sangat baik digunakan sebagai zat baku sekunder ya untuk penentuan asam misalnya ya. Tetapi ya dia itu harus nanti dibaku ya, dibaku dengan menggunakan asam oksalat. Nah, NaOH itu ketika dia dalam bentuk padatan, dia itu higroskopis, sangat higroskopis. Jadi dia nanti akan seperti meleleh begitu ya, karena dia menarik air. Nah, setelah itu sudah menjadi larutan pun, itu dia bisa menyerap CO2 dari udara. Ya, bisa menyerap CO2 dari udara sehingga membentuk natrium karbonat. Oleh karena itu, NaOH itu harus dibaku. Misalnya kita masih punya persediaan NaOH ya dalam jumlah banyak. Dulu pernah dibaku, NaOH itu pernah dibaku. Kadarnya misalnya 0,1 sekian sekian sekian. Kemudian kalau itu disimpan, boleh, nggak apa-apa disimpan larutan itu. Kita mau pakai lagi nggak apa-apa. Tetapi harus dibaku lagi karena apa? Dalam penyimpanan ya itu bisa terjadi banyak apa ya peristiwa terjadi. Baik dia itu menyerap CO2 dari udara ataupun kalau misalnya dia tertutup itu sebagian akan diserap oleh wadahnya lah seperti itu. Jadi harus dibaku kembali ya ketika kita mau menggunakan. Kemudian sesatan yang tidak tertetapkan atau kesalahan acak atau rawu. Terjadi walaupun si pengamat sudah bekerja dengan metode yang baik secara sangat hati-hati. Terjadi sedikit perbedaan dalam pengukuran berulang-ulang.
Ya, ini acak. Ditimbulkan oleh sebab-sebab yang tak terkendali oleh si analis. Umumnya susah dipahami, jadi tidak dapat dianalisis. Sekarang bagaimana cara memperkecil sesatan? Sesatan tertetapkan atau kesalahan sistematik dapat dikurangi ya. Jadi kalau eh, sesatan yang sistematis itu justru dapat dikurangi dengan cara mengkalibrasi alat dan mengadakan koreksi. Ya. Instrumen dikalibrasi dan dikoreksi terhadap pengukuran standar. Contohnya begini, meskipun kita tidak menggunakan alat atau instrumen-instrumen itu, kayak pipet volume, buret, ya seperti itu, kemudian labu ukur, ya itu kadang perlu dikoreksi. Apakah dia tepat ukurannya segitu, gitu ya? Ya apakah tepat ukurannya segitu? Nah itu ada cara-cara nanti untuk mengkoreksi alat-alat yang kita pakai. Di laboratorium yang sudah terakreditasi ya, itu mereka itu selalu mengoreksi itu. Jadi bahkan tidak boleh disentuh gitu. Sampai-sampai seperti itu. Orang lain menyentuh tidak boleh, makanya tidak boleh. Karena dia sudah mengkalibrasi. Gitu ya. Jadi misalnya gini, pipet volume 10,0 ml. Misalnya ya. Kemudian itu kita coba untuk gunakan untuk pipet. Nah, karena biji air adalah satu, tentunya air murni ya. Maka ketika ditimbang, itu beratnya tepat 10,000 gitu ya. Sesuai dengan volume itu bukan? Itu contoh sederhana bagaimana mengkalibrasi alat gelas ya. Jadi antara volume dan berat sama bukan? Ya, karena biji air adalah satu. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu alat-alat tersebut itu tidak boleh dipanaskan. Jadi kalian tidak boleh memanaskan labu takar, tidak boleh memanaskan pipet volume dan sebagainya. Karena apa? Nanti setelah dipanaskan belum tentu nanti kembali ke volume semula. Ya, jadi nanti ada alat-alat yang tidak boleh dipanaskan. Kalau beker itu bukan alat ukur, jadi dia itu wadah atau Erlenmeyer boleh dipanaskan. Tapi alat-alat ukur tidak boleh dipanaskan. Ya. Kemudian mencuci peralatan berukuran hingga bersih dan bebas lemak. Jadi harus bersih kalau mencuci, benar-benar bersih. Kemudian yang kedua, melakukan penerapan belangko. Melakukan penetapan secara terpisah terhadap belangko. Tujuannya mengetahui pengotor dalam reagen atau wadah. Koreksi larutan santan untuk mencapai titik akhir titrasi. Koreksi tidak boleh terlalu besar atau tidak tepat, tidak teliti. Jadi belangko itu penting. Misalnya kita mau menentukan kadar protein, ya misalnya pada tempe begitu ya. Nah tempe kita timbang sekian-sekian, kemudian kita lakukan destruksi, kemudian kita lakukan destilasi, kemudian titrasi. Itu selalu ada belangko. Jadi kita nanti juga harus mendestruksi ya. Kita mendestruksi kosongan ya. Jadi tanpa tempe. Ya itu kita lakukan sama, perlakuan kita sama. Kemudian nanti berapa volume dan sebagainya itu nanti selisih itu ya. Selisih antara yang sampel dan belangko. Karena belangko itu kan mengandung bahan-bahan yang mungkin itu akan terdeteksi sama dengan analit gitu ya. Maka sering dilakukan belangko. Ya. Misalnya menentukan kadar laktosa dalam susu, menentukan protein, ya itu selalu dilakukan penetapan belangko. Itu tadi karena di dalam reaksi-reaksinya sendiri itu kemungkinan ada bahan yang memberikan reaksi yang sama. Ya, sama dengan sampel. Jadi dilakukan reaksi belangko. Kemudian memperkecil selanjutnya adalah melakukan penetapan pengawasan. Dengan kondisi identik dilakukan penetapan terhadap sampel dan standar yang mengandung konstituen dengan bobot yang sama seperti yang dikandung dalam sampel. Jadi hasil penetapan standar dibagi hasil penetapan contoh, ya berat konstan dalam standar dibagi X. X adalah berat konstan dari contoh. Kemudian
metode analisis yang tidak bergantung, ya. Cara memperkecil lainnya adalah itu, ya. Jadi analisis dengan dua cara yang berbeda. Contoh, analisis kadar besi dengan gravimetri, Fe2O3 dipijar kemudian ditimbang. Kemudian dilakukan titrimetri, Fe2O3 menjadi FeO, larutan dititrasi dengan K2Cr2O7 atau CeSO4 dua kali. Ya, jadi untuk meyakinkan apakah yang kita lakukan itu sudah benar dan tidak, itu kita bisa melakukan dengan cara menggunakan dua metode. Ya, misalnya contohnya ini tadi, ya, metode gravimetri untuk penentuan Fe dan juga titrimetri untuk penentuan Fe. Apakah nanti hasil akhirnya itu sama, gitu. Kemudian menentukan HCl, ya, penentuan kadar HCl. PK itu penentuan kadar, ya, penentuan kadar HCl. H plus dititrasi, H plus dari HCl ini dititrasi dengan basa, kemudian Cl-nya gravimetri sebagai AgCl. Ya, bisa dengan gravimetri AgCl. Kemudian metode benar jika hasil tidak berbeda secara bermakna. Jadi metode ini akan benar jika hasilnya itu tidak terlalu berbeda yang bermakna. Nah, berbeda bermakna dan tidak itu kan hitungan secara statistik, ya. Misalnya kalau dua metode menggunakan metode uji T, ya, seperti itu, ya. Oleh karena itu seorang kimiawan tuh harus tahu statistik, ya, meskipun bukan yang rumit-rumit, yang sederhana saja, cukup yang sederhana saja. Yang rumit itu nanti dipelajari ketika kita memang membutuhkan. Kemudian memperkecil kesesatan yang lain adalah melakukan penetapan paralel, mengecek hasil analisis tunggal, menunjukkan presisi, ya. Jadi presisinya baik. Kalau presisinya baik, ya, metodenya hampir bisa diandalkan, ya. Penetapan berulang-ulang, nilai tidak boleh beda-beda jauh, ya. Ini sama dengan presisi. Pengulangan titrasi 3 kali cukup. 3 kali cukup ini kalau presisinya baik, ya. Jadi beda selisihnya antara titrasi yang satu dan yang lain adalah maksimal 0,05, ya, kalau kalian titrasi. Ya, kalau 3 kali tapi masih jauh-jauh, misalnya bedanya 0,1, 0,15, 0,5, waduh tambah, ya. Itu carilah titrasi sampai selisihnya tidak jauh. Tetapi ingat, kita tidak boleh mereka-reka, kita tidak boleh mengakal-akali, ya, tidak bisa, ya. Kalau kita mengakal-akali tetap itu salah, ya, hasilnya tidak akan mungkin. Jadi kalau kita itu kerjanya presisi, maka hasilnya baik, gitu, ya. Jadi kita harus bekerja yang baik. Jadi tidak boleh ngawur, gitu, ya. Istilahnya itu kan nggak boleh ngawur, nggak bisa anu aja saya ngawur ini aja supaya bedanya nggak terlalu jauh, gitu. Ditulis aja ngawur itu. Nah, itu tetap salah, ya. Akan besar kesalahannya, ya. Oleh karena itu kerjanya harus teliti, ya, harus baik, harus rapi, ya. Nah, mungkin untuk pertama kalinya kalian agak kacau sedikit, ya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, itu nanti akan menjadi pembiasaan yang baik, ya. Biasanya bisa, ya, setelah lulus biasanya bisa kalian. Berikutnya adalah angka bermakna, ya, atau signifikan. Angka bermakna adalah digit yang menunjukkan banyaknya kuantitas, yaitu semua angka pasti, ditambah satu angka yang tidak pasti. Ya, jadi angka bermakna adalah digit yang menunjukkan banyaknya kuantitas, yaitu semua angka pasti, ditambah angka yang tidak pasti. Angka 0 merupakan angka bermakna. Ya, 0 itu angka bermakna, kecuali jika merupakan angka pertama dalam suatu bilangan. Contoh, 1,260 dan 1,0062. Nah, ini 0, semua 0 yang di sini adalah angka bermakna. Ya, 0 angka bermakna. Kalau 0,0025 kg, 0 di sini bukan angka bermakna. Ya, 0,0025, maka dia di depan sini. Karena hanya berfungsi menetapkan tempat desimal. Nah, itu dapat diganti dengan
2,5 gram kan hilang dengan mengganti satuannya. Ya, awalnya kilogram, 0,0025 kilogram. Ternyata 2,5 gram. Nah, jadi kita lebih baik menulis yang ini ya. Angkanya kan mudah daripada yang 0,0025 kilogram. Kecuali tujuannya untuk membandingkan harus semua kilo misalnya. Gitu harus kita menulis satuan yang memang kita inginkan. Tetapi jika ini berdiri sendiri ya lebih baik kita menggunakan satuan yang lebih kecil. Sehingga angkanya itu tampak enak untuk ditulis, untuk dilihat. Nah, kalau ini kan angkanya di depan ini kan buat apa begitu ya? Oh ini tinggi, oleh karena itu dibuat gram. Jadi 1,266 jadi 1,2680 dan 1,0062 di sini ada 5 angka bermakna. Kita hitung 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ya, jadi ini adalah ada 5 angka bermakna. Sedangkan 0,0025 itu angka bermaknanya hanya 2, yaitu 2 dan 5. Ya. Sedangkan angka yang di depan ini tidak. Karena ini bisa diganti satuan yang lain. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian ada lagi angka ini. 2,1546 mengandung 4 angka pasti, yaitu 2, 1, 5, dan 4. Itu adalah angka pasti. Sedangkan angka yang paling terakhir ini adalah angka yang tidak pasti. Ini bisa saja berasal dari 2,15457 gitu. Jadi pembulatan gitu ya. Jadi makanya tidak pasti. Atau berasal dari angka 2,15464. Ya, belakangnya ada 4. Berarti 6 ini sebenarnya belum tidak pasti karena belakangnya masih ada angka lain. Mungkin bisa dari pembulatan. Begitu, oleh karena itu dia disebut angka yang tidak pasti. Kemudian aturan untuk perhitungan. Perhatikan angka bermakna dalam setiap hasil, sehingga hanya ada satu angka tidak pasti. Ya, jadi angka tidak pasti itu satu yang paling belakang. Ya. Misal untuk neraca analisis dengan kepekaan 0,1 mg, ditulis 4 angka di belakang koma. Satuannya adalah miligram. Penulisan ini misalnya 2,1346 gram atau 2134,6 miligram. Ya, jadi gram jadi miligram. Kemudian 1,5670 gram atau 1567,0 miligram. 0 ini harus ditulis ya. Ini karena ini bermakna. Ya, harus ditulis ini, nggak boleh nggak ditulis. Kemudian labu ukur. Ya, labu takar itu 100 mili, itu ditulisnya 100,0. Harus ditulis. Tapi bukan 100,00. Ya, 100,0. Karena apa? Stripnya dia cuma 1. Nanti saya tunjukkan ya. Kenapa kok untuk labu ukur pipet volume itu nolnya 1 di belakang. Ya, dan kita tidak boleh tidak menulis angka 0 ini. Ya, harus ditulis. 10,0. Ya, karena ini menunjukkan apa? Ketelitian. Kalau hanya ditulis 10 saja, itu bisa saja angka 10 ini berasal dari 10,1 sebetulnya. Cuman terus dihilangkan komanya itu sehingga ditulis 10. Begitu. Bisa dipahami ya. Jadi ini ada artinya. Ya, ada artinya. Kemudian buret. Untuk skala 0,1 ml, itu ada 2 angka di belakang koma. Skalanya sampai 0,01. 3 angka di belakang. Sedangkan untuk skala 0,01 ada 3 angka di belakang koma. Ya, nanti kalian akan bisa itu tahu nanti ya setelah kalian menggunakan alat-alat itu. Nah, seperti ini ya, labu takar ya atau labu ukur. Nah, di sini biasanya ada tulisannya TC ya, to contain. Jadi isinya ini persis 100,0 ya.
Ini kenapa kok koma nolnya hanya satu aja, ini satu tanda ini, kan tidak ada skala yang lain di atasnya. Berarti ya kalau tepat di sini itu berarti 100,0. Demikian juga dengan pipet volume. Pipet volume, oh iya, TC artinya to contain, artinya sampel atau air yang ada di dalam labu ini, di dalamnya itu tepat 100,0 ml volumenya. Jika cairan yang ada di dalam sini dikeluarkan, berarti volume yang keluar adalah kurang dari 100,0. Bisa dipahami ya? Jadi volume tepatnya di dalam labu ini, ya contain yang di dalamnya itu adalah 100,0 ml. Ketika cairan ini dikeluarkan, maka kurang dari 100,0 ml. Bisa 98, sekian atau 99, sekian, tidak 100,0. Nah, kemudian selain TC ada alat ukur yang TD. To deliver. Jadi dia itu volumenya sesuai dengan yang tertera di sini ketika dia sudah dikeluarkan dari alat ukur ini. Misalnya inilah pipet volume, ya, pipet volume itu mempunyai volume tertentu, ya, tidak pecahan volumenya, jadi volume tertentu, misalnya 25,0 ml di sini. Nah, ketika cairan itu ada di dalam sini, itu volumenya lebih dari 25,0. Tetapi ketika dia itu dikeluarkan dari labu, dari pipet ini, maka volume yang keluar itu adalah 25,0. Ya, jadi volume yang keluar itu adalah 25,0. Bisa dipahami ya? Dan menulisnya harus 25,0. Dan nanti biasanya pada ujung bagian pipet itu ada sisa cairan yang tidak bisa keluar. Meskipun kita tunggu beberapa detik untuk dikeluarkan. Nah, itu tidak boleh dikeluarkan paksa, biaran saja. Itu sudah dihitung oleh yang membuat alat ini. Jadi sudah masuk perhitungan. Ya, perhitungan yang tidak perlu dikeluarkan sampai keluar. Jadi tidak boleh diketuk-ketuk pipet itu, tidak boleh ditiup supaya di dalamnya itu semua keluar, tidak. Ya, jadi kalau kita sudah mengeluarkan dengan cara benar, secara kuantitatif, di situ masih ada sisa sedikit cairan yang ada di dalam pipet volume ini, itu jangan dipaksakan untuk keluar. Kalau itu dipaksa untuk keluar, kalian kesalahannya besar dalam analisis nanti. Ya, jadi jangan dipaksa untuk dikeluarkan, jangan ditiup, jangan diketuk-ketuk untuk dikeluarkan. Ya, jadi nanti bagaimana pelajaran untuk memipet yang benar. Ya. Kemudian ada lagi pipet ukur. Kalau pipet ukur itu ada skalanya, ya, ada skalanya. Kalau pipet ukur 10 mili itu bisa kita gunakan untuk mengambil untuk sampel 7 mili, ya 7,00, 7,2, ya, 20, ya, dan seterusnya, ya. Ini namanya pipet berskala atau pipet ukur. Ya, kita menggunakan ini. Kalau ini pipet volume. Ya, jadi ini ukurannya macam-macam. Ya, ukurannya macam-macam. Jadi nanti kalau kita mau ngambil, misalnya buat kurva kalibrasi, kemudian kita harus memipet volume 1 mili, 2 mili, 3 mili, ya 1,0, 2,0, 3,0, begitu bisa dibantu ini. Kemudian buret. Nah, buret ini yang kalian nanti bisa sering kalian akan gunakan. Biasanya kita menggunakan yang volume 50 mili. Bisa menggunakan volume yang 50 mili. Nah, kalau kita membaca buret, ya, di sini akan terlihat berapa? 9,6, ya. Ini di sini kan 9,5, ya. Berikutnya ini 9,6. Ya. Nah, angka 96, angka 9 dan angka 6 ini adalah angka yang pasti. Berikutnya yang 3 ini itu angka yang tidak pasti. Mungkin ada orang menyebutkan itu 9,63, ada yang menyebutkan 9,64 gitu, ya. Ada yang mungkin
9,62 begitu ya. Nah, ini meskipun dia angka tidak pasti, tetapi ya jangan jauh-jauh, nggak boleh ngawur juga gitu ya. Nah, kenapa kok nyebutkan dia itu 3 gitu? Paling gampang. Jadi nanti ini satu skala ini, itu misalnya, oh ini sepertiganya. Nah, sepertiga dari skala ya 3 di sini. Misalnya setengah ya, setengah dari skala itu berarti ya 5 kan begitu ya. Atau 2/3 dari skala misalnya di sini. Itu 6 misalnya seperti itu. Ya, jadi ini adalah angka tidak pasti. Ya, ini juga begitu ya. 24 ini pasti. Ya, angka 24 ini angka pasti. Kemudian koma 1. Nah, ini juga pasti, kan sudah dilewati. Berikutnya yang titik ini yang tidak pasti. Nah, ini kan 2/3-nya misalnya itu dianggap 6. Mungkin ada yang mengatakan, ah enggak kok itu 17 ya enggak apa-apa. Ada yang bilang 27,17 gitu ya. Mungkin ada 15 begitu ya. Ya enggak apa-apa. Jadi toh itu nanti kesalahannya juga kecil, tetapi tetap ditulis ya. Tetap ditulis. Selisihnya enggak jauh-jauh. Ya, selisihnya enggak boleh jauh-jauh meskipun itu apa? Perkiraan ya, yang tidak pasti ya. Kemudian aturan untuk perhitungan ya, pembulatan angka. Jika angka terakhir kurang dari 5, maka angka tersebut dibuang, tidak perlu dituliskan ya. Jika angkanya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jika sama dengan 5, dibulatkan ke atas jika hasilnya genap. Jadi pembulatan ke arah bilangan genap. Contoh 4,35. Nah ini kalau kita misalnya hanya satu angka di belakang koma, nulisnya bagaimana? Apakah 4,3 ataukah 4,4? Kita lihat angka yang ini. Ini karena ini ganjil angkanya, maka harus dibuat genap dulu ya, jadi dibulatkan ke atas. Kalau yang di depan ini sudah genap, maka bulatnya ke bawah, jadi 5 ini dibuang, begitu. Bisa ya dipahami ya. Jadi diarahkan ke genap. Ya, kalau misalnya itu 5 persis belakangnya ya. Kemudian penambahan dan pengurangan. Hasil akhir mempunyai angka desimal sesuai desimal terkecil. Contoh 168,11 plus 7,045 plus, nah ini ya, desimal terkecil adalah 2 angka. Jadi harus ditulis mengikuti yang desimal terkecil. Jadi misalnya ada orang datanya itu seperti ini. Ya. Ya kalau datanya dari kita gitu mungkin kita buatlah seragam ya data itu. Tapi ini bisa saja itu dari yang lain, dari orang lain. Loh ini kok dia menulis cuma 2 angka, ada yang menulis 3 angka, ada yang menulis 4 angka. Kemudian kita harus menggunakan semua data ini. Nah, bagaimana caranya? Ya kita akhirnya dipilih yang desimal paling kecil ya. Jadi ini 168, kemudian ini sudah genap ya, 5-nya dibuang. Kemudian ini 3 ini kan kurang dari 5, maka yang belakangnya ini dibuang. Nah, totalnya adalah sekian. Nah, gitu ya. Jadi tidak sekedar ngawur, pokok itu jumlah KB, tidak begitu ya. Kemudian perkalian dan pembagian. Jumlah angka bermakna pada hasil akhir dari perkalian dan pembagian adalah sama dengan jumlah angka bermakna dari data yang paling sedikit angka bermaknanya. Contoh 10,00 kali 5,00 per 2,50 sama dengan 20,0. 10,00 kali 5,00 dibagi 2,5, ini 20 ya. Kalau ini kan 2,0, maka ini ditulisnya 20. Nah ini. Ya, jadi jumlah angka bermakna pada hasil akhir dari perkalian dan pembagian adalah sama dengan jumlah angka bermakna dari data yang paling sedikit angka bermaknanya. Selamat belajar.